Timnas Indonesia berhasil meraih hasil imbang dalam pertandingan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia menghadapi Timnas Arab Saudi. Hasil ini membuat tim Garuda benar-benar berhasil menjalankan misi untuk mencuri 1 poin dari tim asuhan Roberto Mancini dan menjaga peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 mendatang. Yuk, simak bagaimana Timnas Indonesia berhasil menahan imbang tuan rumah Timnas Arab Saudi dalam pertandingan pertama putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Sebelum menonton video ini lebih lanjut, boleh like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Serta nyalakan juga loncengnya agar tak ketinggalan video terbaru dari Bench Football Indonesia. Setelah PSSI memberikan konfirmasi bahwa Martin Paes sudah bisa bermain dalam pertandingan menghadapi Timnas Arab Saudi ini, Sintayong langsung mempercayakan posisi penjaga gawang Timnas Indonesia kepada Martin Paes. Kehadiran dan permainan Martin Paes di bawah mistar gawang tim Garuda tidak hanya penting karena jam terbang tinggi yang dimiliki oleh sang pemain, namun juga karena tinggi badan Martin Paes yang mencapai 192 cm. Dengan tinggi badannya itu, Martin Paes diproyeksikan untuk memenangkan duel-duel udara dengan para pemain Timnas Arab Saudi yang memiliki tinggi badan di atas 180 atau 185 cm. Pelatih Timnas Indonesia yakni Sintayong memahami betul, skuad Garuda harus berjuang keras saat melakukan duel-duel fisik maupun udara dengan para pemain Timnas Arab Saudi yang dikenal memiliki badan yang tinggi dan fisik yang kuat. Hal itu juga yang membuat Coach Shin memutuskan untuk memainkan Sandy Walsh di jantung pertahanan Timnas Indonesia bersama dengan Rizky Ridho dan Yaya Itses dalam skema 3-5-2 yang dimainkannya. Dengan tinggi badannya yang mencapai 185 cm, Sandy Walsh memiliki kemampuan dan peluang untuk bisa memenangkan duel-duel udara dengan para pemain Timnas Arab Saudi. Selain itu, hal lain yang sudah diantisipasi oleh Sintayong adalah bagaimana permainan Timnas Arab Saudi di bawah asuhan Roberto Mancini. Sebagaimana diketahui, Mancini dikenal sebagai pelatih yang memiliki gaya permainan dengan mengandalkan penguasaan bola. Oleh karena itu, Sintayong memutuskan untuk membangku cadangkan Marcelino Ferdinand. Coach Shin lebih memilih untuk memainkan Witan Sulaiman sebagai gelandang sayap kanan. Keputusan Sintayong ini sangat masuk akal, karena Witan dikenal sebagai pemain yang memiliki kecepatan dan etos kerja yang tinggi. Kedua atribusi yang dimiliki oleh Witan itu akan sangat berguna bagi Timnas Indonesia yang akan mengandalkan skema serangan balik cepat dalam pertandingan menghadapi Timnas Arab Saudi ini. Selain Witan Sulaiman, Coach Shin juga memutuskan untuk kembali memainkan Ragnar Orotmangun di sisi kiri serangan tim Garuda. Sama halnya seperti Witan, Ragnar yang dijuluki dengan sebutan Wak Haji itu juga dikenal sebagai pemain dengan kecepatan dan etos kerja yang tinggi. Dengan peringkat FIFA yang berbanding sangat jauh, yakni Timnas Arab Saudi di peringkat ke-56 dan Timnas Indonesia di peringkat ke-133, serta kualitas Liga Arab Saudi yang kini dihuni oleh para pemain top Eropa, Sintayong memahami betul kualitas lawan yang dihadapi oleh Timnas Indonesia. Oleh karena itu, Coach Shin memainkan dua skema yang berbeda saat menyerang dan bertahan. Coach Shin menginstruksikan skuad Garuda untuk bermain dengan skema 3-5-2 saat melakukan serangan, dan bermain dengan skema 5-4-1 saat bertahan. Selain itu, Sintayong juga meminta para pemain Timnas Indonesia untuk bekerja keras dan membantu pertahanan. Bahkan, hal itu pun diinstruksikan oleh Coach Shin kepada Rafael Strijk yang bermain sebagai penyerang lubang atau false nine. Taktik Sintayong yang mengandalkan skema serangan balik cepat melalui 3 pemain depan Timnas Indonesia yakni Rafael Strijk, Ragnar Orotmangun, dan Witan Sulaiman pun cukup berhasil. Berawal dari kecerdasan Rafael Strijk dalam memanfaatkan kesalahan umpan yang dilakukan oleh pemain Timnas Arab Saudi yakni Abdullah Al-Kabari, Strijk berhasil memotong umpan dari pemain yang bermain di Al Nassr bersama Cristiano Ronaldo dan Sadio Mane itu. Setelah berhasil mendapatkan bola, kecerdasan Rafael Strijk membuatnya segera mengiring bola ke lini pertahanan Timnas Arab Saudi dan mengoper bola kepada Witan Sulaiman. Dengan memanfaatkan kecepatannya, Witan memberikan umpan ke arah tengah kotak penalti Timnas Arab Saudi yang berhasil dikonversi menjadi gol untuk Timnas Indonesia oleh Ragnar Orotmangun. Walaupun sempat berpotensi dianulir karena Witan diduga offside, wasit yang melakukan pengecekan VAR menyatakan sah gol Timnas Indonesia yang dicetak oleh Ragnar alias Wak Haji itu. Gol Ragnar di menit ke-19 yang membuka keunggulan bagi tim Garuda itu membuktikan berhasilnya skema permainan dan pilihan pemain yang dilakukan oleh Sintayong saat harus melakukan skema serangan balik cepat. Selain berhasilnya kerjasama antara Rafael Strijk, Witan Sulaiman, dan Ragnar Orotmangun,
Pemain timnas Indonesia lain yang mempunyai peran penting dalam terciptanya gol ini adalah Sandy Walsh. Inisiatif Sandy Walsh yang berlari masuk ke dalam kotak penalti berhasil mengelabuhi dan membuat kiper timnas Arab Saudi salah menebak arah tendangan Ragnar Oratmangun. Walaupun timnas Arab Saudi sempat mencuri gol di menit ke-45+3 melalui Musab Al-Juwair yang memanfaatkan umpan dari Mohamed Kano, kiper timnas Indonesia yakni Martin Pas tetap berhasil membuktikan kualitasnya sebagai kiper jempolan. Memanfaatkan keunggulan tinggi badannya, Martin Pas berhasil memenangkan duel-duel udara yang melibatkan dirinya. Tidak hanya itu, penjaga gawang wilayah FC Dallas itu juga berhasil melakukan kontrol bola yang baik saat ditekan oleh pemain timnas Arab Saudi di area kotak penaltinya. Salah satu momen paling penting dalam pertandingan ini terjadi saat Martin Pas berhasil menyelamatkan tendangan penalti. Berawal dari kesalahannya yang menjatuhkan Firas Al-Buraikan di kotak terlarang dan membuat publik Arab Saudi bersorak, Martin Pas berhasil membayar lunas kesalahannya dengan menggagalkan penalti Arab Saudi. Selain berhasil menggagalkan penalti Arab Saudi yang dieksekusi oleh rekan Neymar di Al Hilal itu, Martin Pas berhasil 2 kali menggagalkan peluang emas timnas Arab Saudi sepanjang pertandingan ini yang berhasil menyelamatkan gawang timnas Indonesia. Martin Pas berhasil melakukan penyelamatan terhadap tendangan jarak jauh Mohamed Kano pada menit ke-88 dan kembali menyelamatkan gawang timnas Indonesia saat melakukan duel 1 lawan 1 dengan Firas Al-Buraikan pada menit ke-90+3. Atas performa gemilangnya itu, Martin Pas terpilih sebagai Man of the Match atau pemain terbaik dalam pertandingan ini versi polling Garuda Fans. Hasil imbang yang diraih oleh timnas Indonesia dalam pertandingan menghadapi timnas Arab Saudi asuhan Roberto Mancini membuat skuad Garuda berhasil mencuri poin di pertandingan tandang. Keberhasilan tim Garuda untuk mencuri poin ini membuat timnas Indonesia kini menempati peringkat ketiga klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sekaligus menjaga harapan Garuda untuk nantinya benar-benar bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Pencapaian timnas Indonesia yang berhasil menahan imbang timnas Arab Saudi ini juga kembali membuat timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong kembali mencatatkan rekor baru. Tim Garuda berhasil menjadi wakil Asia Tenggara yang paling cepat mendapatkan poin di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia dengan format yang digunakan saat ini. Sebagaimana diketahui, negara asal Asia Tenggara kerap mengalami kesulitan saat berlaga di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Tim seperti Thailand membutuhkan 5 pertandingan untuk bisa meraih poin perdana saat menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2018. Dan Vietnam membutuhkan 8 pertandingan untuk bisa mendapatkan poin pertama saat menjalani putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2022. Rekor lain yang berhasil dicatatkan oleh timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong adalah tidak menderita kekalahan saat menghadapi timnas Arab Saudi dalam sebuah pertandingan kompetitif. Dampak positif lain dari keberhasilan tim Garuda untuk menahan imbang pasukan Roberto Mancini juga dibuktikan dengan adanya kenaikan ranking FIFA Timnas Indonesia. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia yang berada di ranking ke-133 FIFA sebelum pertandingan kini berhasil mengalami lonjakan dengan naik ke ranking 131 FIFA saat ini. Selamat untuk tim Garuda yang berhasil mencuri poin dalam pertandingan menghadapi Timnas Arab Saudi ini. Semoga tren positif Timnas Indonesia kembali berlanjut dalam pertandingan kedua melawan Timnas Australia nanti. Gimana nih menurut teman-teman? Apakah Timnas Indonesia akan kembali berhasil meraih hasil positif dalam pertandingan kedua menghadapi Australia di Stadion Utama Gelora Bung Karno nanti? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya.